Hai, hello Sobat Giant Project ID, gimana nih kabarnya? Kalian bisa membayangkan nggak? Gimana jika seekor tikus pandai memasak dan menghidangkan sebuah sajian makanan lezat untuk kalian? Iya, di film kali ini saya akan rangkumkan film hasil kerjasama antara Walt Disney dan Pixar. Film yang satu ini sangat menarik untuk ditonton bersama keluarga. Ceritanya sangat menarik tentang seekor tikus bernama Remy yang berkeinginan untuk menjadi koki yang handal. Kira-kira mampukah Remy menjadi seekor koki dengan banyak rintangan yang dihadapinya? Yuk langsung saja kita saksikan bersama. Inilah Ratatouille. Diawali dengan tersiar kabar di mana makanan terlezat selalu berasal dari Paris, dan salah satu chefnya bernama Auguste Gusto yang menjadi chef termuda yang memiliki restoran bintang 5. Selain itu, ia juga berhasil membuat sebuah buku yang berjudul Anyone Can Cook, Siapapun Bisa Memasak, yang menjadi buku terlaris di eranya. Namun berbanding terbalik dengan Anton Ego, seorang kritikus makanan yang membantah bahwa tidak mungkin semua orang bisa memasak. Kita beralih ke sebuah rumah di pinggiran kota Paris. Kita bertemu oleh Remy, si tikus yang nyatanya aktor utama di film ini. Remy adalah seorang tikus yang memiliki kemampuan untuk mencium bau yang sangat baik. Dengan penciumannya, ia pun dapat mengetahui komposisi dari sebuah kue tart yang ia temukan. Ia memiliki kakak yang bernama Emil, yang gampang terkesan oleh Remy, namun tidak dengan ayahnya yang cuek dan merupakan ketua kelompok koloni tikus di rumah itu. Namun saat ayahnya hendak memakan buah yang didapat dari tempat sampah, Remy segera menghentikannya karena Remy dapat mencium buah tersebut mengandung racun yang mematikan. Dari situ Remy pun mendapat tugas dari ayahnya sebagai pemberi keputusan apakah makanan yang ditemukan oleh koloninya itu aman untuk dimakan atau tidak. Setidaknya itu membuat ayah Remy bangga. Remy memberi ide ke ayahnya, kenapa tidak mengambil ke dalam rumah itu saja yang sudah jelas pasti tidak beracun makanannya. Ayahnya menegaskan mereka bukan pencuri dan menekankan pada anaknya itu untuk tidak berhubungan dengan manusia karena itu sangat berbahaya. Namun Remy sudah terlanjur memiliki kebiasaan bermain di rumah itu. Ia selalu berada di rumah itu untuk menonton acara TV, terlebih acara memasaknya Chef Gusto. Ternyata Remy dapat memahami bahasa manusia dan ingin menjadi chef. Ia pun sering mencoba untuk memasak, seperti halnya saat ini ia menemukan jamur dan mengajak kakaknya ikut serta. Dengan tambahan keju yang didapat kakaknya di tempat sampah, ia pun mengumpulkan bahan tambahan lain dan mulai memasak dengan bantuan cerobong dari rumah yang mereka diami. Namun tiba-tiba sebuah petir menyambar mereka. Bukannya menyerah, mereka tambah senang dengan jamur yang terpanggang oleh petir. Namun ia merasa perlu menambahkan bumbu pada masakannya. Ia pun mencarinya di dalam rumah tersebut. Emil tampak ketakutan jika pemilik rumah itu bangun. Namun Remy meyakinkan bahwa orang tersebut tidak akan bangun jika sedang memutar channel memasak. Bumbu yang diperlukan pun berhasil didapat. Namun Remy tercengang melihat TV memberitahukan restoran Chef Gusto kehilangan 1 bintang setelah mendapatkan kritikan pedas dari Anton Ego. Lalu karena stres, tak lama Chef Gusto meninggal dan membuat rating restorannya turun 1 bintang lagi. Tiba-tiba pemilik rumah mematikan TV dan kaget melihat tikus berkeliaran di rumahnya. Pemilik rumah itu pun langsung menyerang kedua tikus itu. Emil bergerak ke atas plafon dan Remy mencegahnya karena itu bisa membahayakan koloni yang tinggal di atas tersebut. Pemilik rumah tersebut terus menembaki mereka dan membuat plafon rumah tersebut berlubang hingga plafon rumah tersebut pun runtuh. Betapa kagetnya pemilik rumah karena dari runtuhan plafon itu terlihat ratusan tikus berada di sana. Ayah Remy memerintahkan koloni untuk pergi dari rumah itu untuk menuju kapal. Namun Remy teringat buku Gusto tertinggal dan ia pun kembali untuk mengambil buku tersebut. Itu membuat Remy tertinggal dari koloni yang telah menggunakan kapal. Beruntung, buku itu dapat digunakan sebagai kapal untuk mengarungi sungai. Karena tertinggal pada suatu persimpangan air, ternyata Remy mengambil jalur yang salah sepertinya, sehingga ia terjatuh pada aliran sungai yang deras dan terpisah oleh koloninya. Namun, karena dengan menaiki buku masak Gusto itu, ia dapat selamat. Beberapa saat ia mencoba menunggu koloninya berharap ia akan diselamatkan. Karena bosan ia pun membaca buku Chef Gusto itu dan tiba-tiba gambar Gusto si buku tersebut seakan berbicara pada Remy menyarankan untuk naik ke atas jika Remy lapar.
Remy pun segera naik untuk mencari makanan. Setelah ia mendapati makanan, bayangan Gusto pun hadir kembali dan bilang tindakannya itu adalah pencurian dan menyarankan Remy untuk memasak karena Remy punya keahlian memasak. Remy pun meninggalkan roti tersebut bergerak ke atas bangunan itu. Di puncak bangunan itu ia baru sadar bahwa selama ini dia berada di Paris, satu kota dengan idolanya itu yaitu Chef Gusto. Dan yang lebih mengejutkannya, ternyata ketika ia melihat ke arah sebelah kiri, ia melihat restoran yang ditinggalkan chef idolanya itu. Remy beranjak ke dapur restoran itu. Terlihat aktivitas di dapur dengan orang-orang yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Chef Skinner menjadi kepala chefs di restoran tersebut. Lalu ada pemuda yang bernama Linguini, anak dari mantan pacar Chef Gusto, Renata namanya. Ia menyodorkan sebuah surat pada Skinner. Surat itu dari ibunya yang beranggapan dapat membantunya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ia pun diterima sebagai cleaning service. Remy pun telah berada di sana dan mengawasinya. Bayangan Gusto pun seakan memberi Remy ujian untuk menilai jabatan dari orang-orang di dapur tersebut. Satu persatu ia dapat menebaknya, hingga pada sosok cleaning service baru itu, Remy agak sedikit kebingungan. Namun seketika ia dapat menyimpulkan orang itu bukanlah apa-apa, hanya tukang bersih-bersih yang tidak dapat memasak. Remy pun melihat pemuda itu menumpahkan satu panci sup. Namun segera ia mencoba untuk membereskannya dengan menambahkan air dan sembarang bumbu pada panci sup tersebut. Lalu Remy pun panik dan meminta bayangan chef untuk melakukan sesuatu. Namun apa daya, bayangan itu hanyalah bayangan dari pikiran Remy saja. Remy yang panik pun tiba-tiba terjatuh ke wastafel dapur itu. Ia pun segera berusaha menyelamatkan diri untuk keluar dari dapur tersebut. Lalu Remy pun akhirnya melihat jendela yang terbuka dan segera menuju arah jendela itu. Namun sebelum ia mencapai jendela tersebut, ia melewati panci sup tadi dan mencium aromanya. Ia pun hendak muntah karena sudah pasti sup itu aneh rasanya. Lalu ia pun memasukkan beberapa bumbu untuk memperbaiki rasa sup itu. Ketika dirasa lebih baik, Remy pun hendak pergi. Namun bayangan chef pun datang dan bilang inilah waktunya untuk menunjukkan kemampuannya. Ia pun berbalik dan kembali menyempurnakan sup itu, mulai dari mengecilkan besarnya api, mencuci tangan terlebih dahulu, memasukkan minyak dan santan, hingga menambahkan bumbu pada sup itu. Dan betapa terkejutnya Remy, ternyata aktivitasnya dilihat oleh Linguini. Ia pun menangkap Remy dan merebut alat memasak Remy. Tiba-tiba Chef Skinner datang dan mengira Linguini lah yang memasak. Chef pun memarahi Linguini dan tanpa sadar seorang koki mengambil sup itu dan membawanya ke pelanggan. Chef Skinner pun cemas. Namun pelayan yang mengantar sup bilang bahwa pelanggan menyukainya dan ingin bertemu dengan chef yang memasaknya. Bukan pelanggan biasa, ternyata yang mencobanya adalah pengkritik makanan juga. Chef Skinner yang tak percaya pun mencicipi sup itu dan memberinya tantangan untuk membuat sup yang sama pada Linguini, namun dengan pengawasan full olehnya. Lalu Remy yang mencoba kabur terlihat oleh chef. Mereka pun berusaha menangkap dan akhirnya berhasil diamankan oleh Linguini kembali. Chef pun menyuruhnya membuang tikus itu karena bila ada yang tahu ada tikus di dapurnya, seketika restoran itu akan ditutup. Lingu pun membawa Remy dan berniat membuangnya. Namun ia tidak tega dan berusaha curhat pada tikus itu. Betapa kagetnya dia bahwa tikus itu dapat merespon pembicaraan Lingu. Lingu pun mengajaknya bekerja sama untuk memasak. Dibawalah Remy ke rumah Lingu. Di pagi hari, Lingu yang baru bangun mendapati Remy telah tidak ada. Ternyata Remy tengah menyiapkan sarapan untuk Lingu. Mereka pun mendapat metode agar Remy bisa mengontrol pergerakan Lingu dengan cara memainkan rambut Lingu. Awalnya pasti berantakan, namun dengan latihan mereka pun terbiasa dengan itu. Kembalilah mereka ke dapur restoran itu dan memasak sup yang ketika dicoba oleh Chef Skinner ternyata rasanya sama dengan sebelumnya. Lingu pun diterima sebagai koki dengan dipandu oleh Colette, satu-satunya koki perempuan yang ada di dapur itu. Chef Skinner masuk ke ruangannya untuk membaca surat yang masuk. Ia pun penasaran dengan surat yang pernah diberikan Lingu padanya. Ia pun kaget dengan surat itu dan segera memanggil pengacaranya. Pengacara itu pun membacakan surat wasiat dari Gusto yang menerangkan bila setelah 2 tahun dari kematian tidak ada ahli waris, maka restoran itu akan dikelola oleh wakil chef. Sudah jelas itu adalah Skinner. Ternyata isi surat itu mengatakan bahwa sebelum Renata, ibu Lingu meninggal, ia menulis surat yang bilang bahwa Lingu adalah anak kandung dari Gusto. Mereka pun berkeinginan untuk tes DNA untuk membuktikan kebenaran surat itu.
Di sisi lain, pelanggan restoran meminta untuk sajian menu yang berbeda karena mereka sepertinya telah bosan dengan sup Linggu. Chef pun minta pada Linggu untuk memasak menu lama Gusto yang sebelumnya selalu gagal dibuatnya. Dengan bantuan Colette, Linggu pun berhasil membuatnya dan ternyata masakannya disukai oleh pelanggan. Setelah itu, pesanan menu itu pun ramai kembali dipesan. Para koki pun merayakan keberhasilannya, namun chef melihat bayang-bayang tikus berada di dalam topi Linggu. Ia pun mencoba menangkap basah, namun chef tidak mendapati Remy di dalam topi itu. Karena ternyata Remy telah keluar dan menikmati makanannya di luar dapur. Di saat itu Remy pun dikagetkan dengan kedatangan Emil. Emil pun senang karena mendapati Remy masih hidup. Emil pun membawa Remy ke koloni dan ia disambut dengan gembira karena akhirnya penguji makanan beracun atau tidaknya telah kembali. Namun Remy bilang ia tidak bisa terus berada di sana. Di sisi lain, kabar kebangkitan restoran Gusto pun terdengar oleh Ego, orang yang pernah mengkritik masakan Gusto dan membuat restoran itu kehilangan 1 bintang. Dan juga di tempat lain pengacara Skinner bilang bahwa DNA membuktikan Linggu benar anak Gusto. Skinner pun panik dan bilang pada pengacara itu bahwa Linggu pura-pura bodoh dan berhasil membuatnya percaya Linggu berteman dengan tikus. Lalu pengacara menyarankan untuk memecat Linggu bila jatuh tempo warisan yang sudah dekat telah tiba. Lalu ia juga sempat bilang ia mengembalikan sampel rambut yang salah karena yang pertama dibawa dia bilang adalah rambutnya tikus. Masalah Remy pun bertambah karena Emil malah mengajak kawanannya untuk mendapatkan makanan dari dapur Remy. Saat Remy hendak mengambilkan makanan, ia kaget mendapati tempat penyimpanan makanan itu digembok. Lalu ia pun masuk ke ruangan Skinner dan mencari kunci itu. Setelah mendapati kunci itu di suatu rak, ia pun melihat surat wasiat dari Gusto. Dan Remy juga mendapati hasil DNA yang membuktikan bahwa Linggu adalah anak Gusto. Remy pun kaget dengan kebenaran yang dia ketahui. Tiba-tiba pintu terbuka dan ternyata itu adalah Skinner. Remy pun kabur dengan membawa lari bukti itu dari pengejaran Skinner. Beberapa saat setelah gagal menangkap Remy, Skinner mendapati Linggu telah berada di ruangannya dan mencoba mengusirnya. Namun Colette bilang ia telah mengetahui kebenaran dan ruangan itu adalah milik Linggu sekarang dengan memperlihatkan bukti di tangannya. Skinner pun menjadi gelandangan sambil mencari bukti bahwa ada tikus berada di dapur itu. Lalu pertemuannya dengan pers pun dilakukan. Wartawan bertanya rahasia di balik keberhasilan Linggu. Namun Linggu menjawab mungkin karena darah Gusto yang mengalir di dalam dirinya. Dan inspirasinya yaitu Colette. Remy pun kecewa. Kemudian di tempat lain, Skinner mencoba menghubungi pengawas kesehatan untuk menyampaikan laporan bahwa ada tikus di dapur restoran Gusto. Namun pengawas itu hanya bilang akan mengeceknya nanti. Kita kembali ke konferensi pers tadi. Ternyata Ego datang untuk menemui Linggu. Ego pun bilang akan datang kembali besok dan menilai masakan Linggu. Setelah konferensi pers usai, Linggu marah pada Remy karena ia selalu mengganggu Linggu. Ia pun bilang bahwa Colette pun dapat memasak dan ia bisa tanpa Remy. Lalu Linggu meninggalkan Remy begitu saja karena ia harus bersiap untuk kedatangan Ego. Hal itu ternyata diketahui oleh Skinner yang membeberkan Linggu berteman dengan seekor tikus. Bukan hanya itu, ternyata koloni yang lebih banyak untuk meminta makanan pun datang merengek pada Remy. Remy pun bilang untuk mengajak seluruh koloni untuk mengambil makanan setelah restoran itu tutup. Linggu pun pulang dan tidak melihat Remy di rumahnya. Sudah jelas, ternyata Remy telah memimpin koloni tikus untuk menjarah makanan di dapur itu. Saat penjarahan berlangsung, tiba-tiba Linggu datang kembali ke dapur dan mendapati Remy berada di sana. Linggu ternyata ingin meminta maaf karena telah kasar pada Remy. Tiba-tiba saat ingin memeriksa gudang makanan, Linggu pun mendapati ratusan tikus tengah berada di sana. Itu membuat Linggu kembali marah dan mengusir semua tikus termasuk Remy. Keesokan harinya pun tiba, Linggu pun melakukan briefing pada kokinya dan Remy hanya bisa melihatnya dari luar jendela. Lalu terlihat Emil yang lagi-lagi meminta makanan pada Remy. Saat Emil hendak mengambil keju di tumpukan kardus, Remy lalu mendorong Emil untuk menjauh. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dipersiapkan oleh Skinner. Skinner pun lalu meletakkan Remy pada bagasi mobilnya. Kita kembali ke restoran, Ego pun datang. Pelayan yang menanyakan pesanan Ego hanya dijawab ia akan makan apapun yang dibuat Linggu. Di sisi lain ternyata Emil membawa teman-temannya untuk membebaskan Remy. Remy yang terbebas lalu berlari ke dapur karena ia yakin dapur akan hancur tanpanya.
Dan benar saja, di dapur Linggu tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya meminta para koki lah yang memasaknya. Namun koki memaksa Linggu untuk memberikan resepnya. Linggu pun tak bisa menjawab karena ia sama sekali tidak mengetahuinya. Ketika Remy hendak membuka pintu, rekannya mencoba untuk menghentikannya masuk. Namun mereka pun dilihat oleh para koki yang sontak bergegas untuk mengusir para tikus. Namun Linggu datang untuk mencegah para koki itu. Dan di situ Linggu pun berkata jujur bahwa selama ini tikus itulah ya dalang di balik resepnya. Alasan restorannya bisa tenar hingga mengundang Ego datang. Namun para koki memilih untuk meninggalkan Linggu sendiri. Linggu yang pasrah beranjak ke ruangannya. Dan di perjalanannya, Colette berhenti dan melihat buku Gusto yang bilang siapapun dapat memasak itu. Sedangkan Remy yang tak tahu harus berbuat apa dikagetkan dengan kedatangan ayahnya yang bilang penilaiannya tentang manusia juga salah. Dan ternyata ayah Remy membawa koloninya ke situ. Di saat itu seorang yang ternyata pengawas kesehatan datang dan kaget melihat ratusan tikus itu. Remy pun meminta sebagian koloni untuk menangkap orang itu. Remy pun membagi tugas pada koloni yang tersisa itu untuk membantunya menyiapkan sajian untuk para tamu. Mendengar keributan, Linggu pun menengok keluar dan melihat para tikus sedang memasak. Ia pun ingin membantu dengan menjadi pelayan di luar. Remy pun mulai mondar-mandir mengawasi rekan-rekannya memasak, memberikan instruksi bumbu dan mencicipinya hasil masakan rekan-rekannya itu. Dan Colette ternyata memutuskan untuk kembali ke dapur. Namun setelah ia melihat makin banyak tikus berada di situ, ia mencoba untuk pergi dari tempat itu namun berhasil dicegah oleh Linggu dan memohon untuk membantunya. Colette akhirnya mau membantu. Menu yang dipilih Remy untuk Ego adalah ratatouille, makanan petani yang simpel. Colette pun tak keberatan dan kaget saat melihat para tikus menangkap para pengawas kesehatan. Berkat kerja sama Remy dan Colette, hidangan utama pun siap. Dan Linggu pun mengantarkan makanan itu pada Ego dan Skinner yang nyatanya juga berada di sana. Saat Ego mulai mencicipi, betapa kagetnya dia dibawa oleh ingatan masa kecilnya dengan kehangatan ibu yang juga memasakkannya untuknya. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Terlihat Ego menyukainya. Skinner yang ikut mencoba pun sama menyukainya dan langsung beranjak ke dapur untuk tahu siapa yang memasaknya. Sebelum banyak bicara karena yang dilihatnya adalah para tikus, Skinner pun berhasil diringkus bersama pengawas kesehatan. Ego pun berterima kasih pada Linggu, namun Linggu mengakui masakan itu bukanlah buatannya. Colette pun membantu menjawab bila ingin bertemu siapa yang memasak, ia harus menunggu para pengunjung lain untuk pulang. Setelah sisa Ego seorang, Linggu pun mengenalkan Remy pada Ego. Awalnya Ego mengira itu hanyalah lelucon, namun setelah Linggu menjelaskan barulah Ego percaya. Keesokan harinya, ulasan Ego pun terbit. Ia mengaku salah karena beranggapan yang dibilang oleh buku Gusto itu salah. Awalnya ia menampik bahwa semua bisa memasak, namun sekarang ia sadar bahwa semua bisa datang dari mana saja. Dia pun yakin akan kembali untuk mencicipi masakan lain di restoran itu. Lalu Skinner dan pengawas pun dilepas dan tentu saja restoran itu otomatis ditutup. Namun mereka pun berhasil membuka sebuah restoran yang mengetahui chefnya adalah seekor tikus. Dan disitu pun terlihat Ego yang sedang menikmati makanannya. Restoran yang selalu didatangi banyak pengunjung yang bernama Ratatouille. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seperti kutipan dari buku Gusto, Everyone Can Cook, bahwa siapa saja mampu untuk memasak, tak memandang itu manusia, perempuan, laki-laki, ataupun siapa saja. Disinilah motivasinya dan yang menjadi kepercayaan untuk semua, bahwa dengan bersungguh-sungguh kita pasti bisa sesuai dengan perjuangan kita. Bukan hanya tentang memasak, melainkan dalam hal apapun. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video. Bye.